Oke, kita bertemu lagi dalam penjelasan atau diskusi dari mata kuliah Hukum Pajak. Kita pertemuan pertama kali ini berkaitan dengan pajak penerimaan negara. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin suara saya kurang jelas karena ada kendala teknis dan juga kondisi yang kurang fit. Mudah-mudahan apa yang ingin saya jelaskan ini dapat terdengar dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Oke, pertemuan kita kali ini membahas tentang pajak penerimaan negara. Nah, bagian yang pertama kita melihat dari sumber-sumber pendapatan atau penerimaan negara itu apa saja sih? Yang pertama, penerimaan pajak dan retribusi itu kita lihat dalam skema ini antara pendapatan negara dan keuangan negara itu saling berhubungan. Jadi apa yang menjadi pendapatan negara itu ya itu adalah keuangan negara. Nah, di sini aspek hukumnya adalah dalam bagian hukum tata kenegaraan, yaitu merupakan tugas, kewenangan, dan pertanggungjawab pengelolaan keuangan negara antara badan atau pejabat pemerintahan. Kemudian aspek hukum yang kedua itu yaitu hubungan teknis, penyusunan anggaran, kemudian proses pengesahannya, kemudian sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran, dan juga perolehan aktiva dan pembayaran kewajiban dari pemerintah. Nah, ini yang kalau kita melihat dari aspek hukum tata negara yang berkaitan dengan keuangan negara. Nah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kemudian serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, kemudian berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut. Nah, dari pengertian ini, kita bisa melihat ada beberapa aspek atau unsur yang terkandung yang bisa kita bedah satu persatu yang disebut dengan keuangan negara. Aspek yang pertama adalah hak negara, kemudian aspek yang kedua kewajiban negara, aspek ketiga adalah ruang lingkup, dan aspek yang keempat itu adalah aspek sosekpol atau sosial ekonomi dan politik. Nah, yang namanya keuangan negara itu tujuan akhirnya itu adalah pemerintah menjadi sangat aktif untuk melahirkan, membentuk yang namanya welfare state modern, sehingga keuangan negara ini nantinya dapat digunakan untuk melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Nah, dari aspek tadi kita akan membedah satu persatu. Yang pertama, unsur hak negara. Yang dimaksud dengan hak negara dalam aspek pengertian keuangan negara tadi adalah negara atau pemerintah untuk mengisi kas negaranya dalam rangka membiayai kepentingan aparatur negara secara rutin dan juga masyarakat dalam kegiatan pembangunan diberikan hak eksklusif oleh konstitusi. Nah, apa saja hak eksklusifnya? Ada 8 hak eksklusif. Yang pertama adalah hak memonopoli untuk membuat mata uang, mencetak dan juga mengedarkan uang. Jadi negara itu mempunyai hak untuk membuat dan mencetak dan juga mengedarkan uang. Kemudian yang kedua, hak untuk memungut pajak, kemudian bea masuk atau keluar, dan juga cukai dan juga retribusi. Nah, itu yang menjadi keuangan negara, pendapatan negara. Yang ketiga, hak untuk penerimaan bukan pajak yang lain. Jadi, penerimaan lain yang dari luar pajak itu juga menjadi hak negara sebagai keuangan negara. Yang keempat, hak mengelola penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Jadi negara itu juga mempunyai hak untuk mengelola. Yang dikelola bukan hanya apa saja yang masuk, tetapi apa saja yang dikeluarkan untuk kepentingan kepentingan rutin aparatur negara dan juga kepentingan pembangunan. Kemudian yang kelima, hak untuk memproduksi barang dan garis miring atau jasa yang bersifat pokok dan diperlukan oleh masyarakat luas. Kemudian yang keenam, hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Jadi
Untuk memenuhi, kebutuhan tadi, negara itu juga, mempunyai hak untuk hutang atau pinjam, baik dari masyarakat, ya kan, di dalam negerinya sendiri, maupun dari pihak asing atau dari luar negeri. Kemudian yang ketujuh, hak untuk mengelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, ini kalau kita melihat adalah mengelola kekayaan yang terpisah dari perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD. Kemudian yang kedelapan, hak menguasai kekayaan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan garis miring atau kepentingan umum. Nah, ini kita lihat kalau misalkan eh, apa namanya, negara itu mempunyai hak untuk mengambil alih kekayaan orang lain yang ada di wilayah negaranya yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalkan ketika pembangunan jalan raya, jadi negara itu mempunyai hak untuk mengambil kekayaan kita dalam rupa tanah, ya kan, sebagian tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, misalkan pembangunan jalan raya, jalan tol. Tentunya mengambilnya itu juga tidak serta-merta langsung mengambil ya, tetapi dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Lalu aspek berikutnya dari keuangan negara, definisi keuangan negara ada juga yang namanya aspek kewajiban negara. Yang dimaksud di sini adalah negara juga dibebani kewajiban umum sebagai timbal balik adanya hak dalam keuangan negara yang tercakup dalam pembukaan UUD NRI 1945. Nah, jadi mohon maaf. Jadi yang dimaksud di sini dalam pembukaan UUD NRI 1945, tugas utama atau tujuan utama dari negara Indonesia itu adalah pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu adalah kewajiban utamanya. Kemudian yang dimaksud kewajiban secara khusus, kita lihat derivasinya secara khusus, kewajiban negara adalah menjalankan tugas pelayanan umum administrasi negara, yaitu melayani masyarakat. Kemudian kewajiban yang kedua adalah membiayai tugas rutin dan juga kegiatan pembangunan. Tugas rutinnya yaitu belanja, membayar ASN, aparatur sipil negara, memberikan gajinya, kemudian membangun fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dan juga mungkin pembangunan infrastruktur yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban yang ketiga adalah membayar tagihan-tagihan pada pihak lain sesuai dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini selaras seperti yang dikatakan dalam slide sebelumnya berkaitan dengan hak negara, bahwa negara itu mempunyai hak untuk mengambil pinjaman dari pihak lain. Maka kewajibannya adalah melunasi hutang-hutang atau pinjaman yang diberikan kepada negara. Aspek yang ketiga adalah ruang lingkup dari keuangan negara. Kalau kita lihat, keuangan langsung yang dikelola oleh negara dapat berupa uang yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, di sini ada sekitar 5 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Nah, yang dimaksud di sini ruang lingkup dari keuangan negara adalah pengurusan keuangan negara yang langsung dilakukan oleh Presiden dengan memberikan delegasi kepada Menteri, di sini bisa Menteri Keuangan, kemudian juga didelegasikan kepada pimpinan lembaga, yaitu adalah Gubernur Bank Indonesia, kemudian yang berikutnya adalah Bendahara Negara. Kemudian keuangan negara yang tidak langsung diurus oleh negara atau dipisahkan kepengurusannya itu dapat berupa pengelolaan harta kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN dan BUMD atau perusahaan-perusahaan negara lainnya. Nah, aspek yang keempat adalah aspek sosekpol dari keuangan negara atau aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah, aspek yang
dimaksud di sini mencakup tujuan dari distribusi pendapatan dan kekayaan serta tujuan untuk kestabilan ekonomi. Jadi pemerintah itu dengan kekuasaan yang dimilikinya itu dapat melakukan pemungutan pajak untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai tujuan negara. Nah, demokrasi ekonomi ini pasti berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan juga politik. Misalkan kita lihat adanya kontrol inflasi dari pemerintah, kemudian proteksi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing. Kemudian stabilisasi harga, khususnya harga sembako, harga-harga bahan pokok, dan juga stimulasi ekonomi dan moneter. Nah, kalau misalkan empat hal tadi itu terjadi kegoncangan, maka yang namanya kestabilan ekonomi itu tidak akan pernah tercapai. Maka perlu adanya aspek pengaturan dari keuangan negara supaya empat hal tadi itu tidak terganggu. Nah, berikutnya penerimaan negara, kalau misalkan tadi bicara tentang pajak dan retribusi, di sini ada penerimaan negara lainnya yang bukan dari sektor pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, kita lihat ada sekitar 7 penerimaan negara yang bukan berasal dari sektor pajak. Yang pertama adalah pengelolaan dana pemerintah. Dana yang sudah diakomodir dalam APBN. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian pengelolaan dari hasil kekayaan negara yang dipisahkan sudah tidak menjadi bagian tersendiri. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah itu melakukan pelayanan kepada masyarakat, tentunya pemerintah itu mempunyai hak untuk mendapatkan imbal balik berupa dana, berupa uang. Itu disebut dengan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tapi saat ini pemerintah sudah menggalakkan bahwa dana pelayanan itu tentunya sangat minim sekali dibandingkan ketika pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Contoh misalkan pelayanan pemerataan sumber air minum dengan PDAM dan sebagainya. Kemudian penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan pengenaan denda administrasi. Nah, ini sudah jelas misalkan teman-teman ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan, kemudian ada sanksi tilang misalkan, itu semuanya merupakan pendapatan negara. Jadi ketika teman-teman di sini melakukan kesalahan dan kemudian diberikan denda, nah semuanya itu juga menjadi pemasukan bagi negara. Kemudian yang keenam adalah hibah yang merupakan hak pemerintah. Nah, di sini yang dimaksud dengan hibah tentunya adalah sumber pendapatan yang tidak mengikat. Bisa contoh misalkan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain kepada negara, itu yang disebut dengan hibah, sehingga tidak ada imbal balik yang diwajibkan dari negara kepada pihak yang memberikan hibah tersebut. Dan yang terakhir adalah penerimaan lain yang diatur dalam undang-undang yang tersendiri atau secara khusus memang sudah diatur itu akan masuk ke dalam kas negara. Nah, penerimaan negara bukan pajak itu pada hakikatnya mempunyai kekuatan atau kedudukan hukum yang sama dengan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun dia itu tidak diatur secara tegas dalam pasal 23A UUD RI 1945. Karena memang sumber pendapatan utama negara kita itu masih dalam sektor pajak, meskipun ada sektor-sektor yang lain, dan itu kedudukannya sama. Nah, penerimaan pajak dan PNBP itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keuangan negara yang bersifat mikro jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan negara yang bersifat makro. PNBP itu atau penerimaan negara bukan pajak ini tidak ada bedanya dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Jadi karena kedudukannya yang sama, maka baik pajak maupun penerimaan negara dari pajak maupun yang bukan dari pajak itu juga sama-sama dilaksanakan di
tegakkan. Nah, kalau berbicara tentang keuangan negara tentunya pasti rawan kecurangan atau rawan penggelapan dan penyalahgunaan kewenangannya lainnya. Maka di Indonesia, di negara kita itu sudah ada lembaga audit negara yang memeriksa tentang ke benar atau tidaknya keuangan negara yang berada di lapangan dan juga yang dilaporkan. Nah, di sini ada dua lembaga yang berfungsi atau mempunyai kewenangan sebagai lembaga audit negara, yaitu adalah BPKP dan BPK. BPKP itu merupakan lembaga internal audit yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan dasar Perpres 64 tahun 2005, yaitu BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi dia karena dibentuk oleh peraturan Presiden, maka dia bertanggung jawab penuh kepada Presiden terkait dengan keuangan negara dan pembangunan. Jadi dia adalah internal auditnya. Dari segi eksternal audit itu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dia merupakan lembaga eksternal audit yang independen yang bertanggung jawab kepada DPR, DPD, dan DPRD dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Jadi tentunya setiap keuangan negara pun juga tetap selalu akan diperiksa baik oleh lembaga audit internal maupun lembaga audit eksternal. Nah, apa sih urgensinya pajak itu bagi negara? Kalau kita berbicara dia sebagai pendapatan utama, tentu ada titik krusialnya atau titik urgensinya. Kenapa kok negara pajak ini menjadi sesuatu hal yang harus kita fokuskan? Yang pertama, kita lihat pajak itu dalam perspektif APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dalam APBN tentunya setiap tahun pemerintah itu selalu menyusun anggaran, ya kan? Setiap tahun selalu menyusun anggaran dan APBN itu menjadi daftar yang terperinci mengenai penerimaan dan juga pengelolaan negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pelaksanaannya jelas dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini bisa teman-teman lihat lebih lengkap di dalam bab 8 pasal 23 UUD NRI 1945. Nah, penyusunan RAPBN dan APBN itu pasti menggunakan asas berimbang dan dinamis. Ya, yang dimaksud berimbang itu jelas antara pengeluaran dan pemasukan itu harus selaras. Tidak mungkin besar-besar daripada tiang. Nah, yang dimaksud dinamis itu tentunya yang namanya APBN dan RAPBN itu setiap tahun pasti akan berubah, berbeda setiap tahunnya. Tapi meskipun dia berubah setiap tahunnya, tentu dia harus berimbang. Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, besar-besar daripada tiang. Meskipun dilakukan setiap 1 tahun sekali dan angkanya atau nominalnya selalu berbeda. Nah, penerimaan negara dalam struktur APBN dan RAPBN itu dilihat dari penerimaan dalam negeri maupun penerimaan dari sektor bukan pajak. Misalnya kita lihat pendapatan pajak dalam negeri adalah PPh, PPN, kemudian bisa dilihat dari pendapatan pajak internasional dari bea masuk cukai. Ketika teman-teman membeli barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu juga pasti dikenakan pajak. Atau penerimaan negara dari sektor bukan pajak, itu penerimaan dari sumber daya alam, kemudian pendapatan bagian laba dari BUMN, kemudian pendapatan lainnya dan juga pendapatan layanan umum dan hibah. Gitu. Struktur berikutnya adalah belanja negara. Tentunya di sini belanja negara karena sekarang kita menggunakan prinsip otonomi daerah, tentu dibagi antara belanja pemerintahan pusat dan juga transfer ke daerah. Nah, di sini yang masuk kepada belanja pemerintahan pusat adalah belanja pegawai, pegawai ASN, kemudian belanja barang, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur, belanja modal, belanja bunga dan pinjaman, kemudian subsidi,
kemudian belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan yang lainnya. Nah, di sini kalau misalkan pemerintah sekarang itu mulai mencoba menghilangkan atau mengurangi subsidi karena apa? Ketika belanja itu semakin kecil nominalnya, angkanya itu, maka diharapkan penerimaan kita itu semakin besar. Kenapa? Semakin sedikit uang yang dikeluarkan, dan kemudian pula ketika subsidi itu dikurangi atau bahkan dihilangkan, itu menandakan bahwa masyarakat kita itu sudah mandiri, dan juga taraf ekonominya sudah meningkat. Kemudian belanja negara yang berikutnya itu bisa berupa transfer ke daerah dengan dana perimbangan, kemudian dengan dana-dana alokasi khusus, dan transfer-transfer yang lainnya. Nah, berikutnya, APBN itu digunakan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang memberikan justifikasi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui anggaran adalah untuk tujuan stabilisasi perekonomian. Artinya di sini perekonomian di bawah resesi atau konstruksi, maka pemerintah itu melalui kebijakan fiskalnya akan meningkatkan belanja negara dan menurunkan penerimaan pajak, sehingga defisit anggaran itu akan semakin meningkat. Sehingga di sini kita lihat kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh negara melalui APBN. Ketika perekonomian di atas output potensial atau peningkatan atau ekspansi, maka kebijakan fiskal dilakukan dengan cara meningkatkan target penerimaan pajak atau mungkin memotong alokasi pengeluaran. Itu bisa kita lihat semuanya di dalam APBN yang menjadi dasar sebagai penentuan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Nah, selain itu masih ada 6 fungsi lainnya dari APBN. Kira-kira apa ya? Silakan teman-teman mencari di sumber referensi manapun, dan silakan ditulis di dalam selembar kertas, kemudian silakan dikirim balik ke alamat email saya, nanti akan saya sertakan di dalam classroom. Itu bisa menjadi tugas individu yang pertama, dan akan saya berikan umpan balik. Rasio penerimaan pajak. Nah, di sini rasio penerimaan pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto yang dinyatakan dalam persentase setiap tahunnya untuk menunjukkan sejauh mana sih kemampuan pemerintah itu mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Nah, di sini kalau kita lihat semakin tinggi tax ratio suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Ketika rasio pajaknya itu semakin meningkat, maka kerja negara dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak itu juga semakin baik, dan pendapatannya pun juga semakin tinggi. Nah, peningkatan pajak secara teoritis dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu tax coverage ratio, peningkatan jumlah wajib pajak dengan perluasan jenis pajaknya. Jadi jumlah wajib pajaknya itu tidak hanya sebatas pada orang yang berpenghasilan atau sebagaimanapun, dan semakin di generalisir, dan juga jenis-jenis pajaknya bukan hanya pajak yang ada sekarang, mungkin bisa ditambahkan ke jenis-jenis pajak yang lain. Atau teori yang kedua yaitu adalah tax compliance ratio, atau pemberian di sini dimaksudkan adalah pemberian edukasi, kemudian peningkatan kesadaran, dan juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi di sini lebih kepada upaya-upaya persuasif. Nah, apa sih pajak, hubungannya pajak dengan kemandirian bangsa? Nah, di sini sebagai salah satu urgenitas dari pajak, yang pertama adalah karena pajak itu merupakan penerimaan kas negara yang sangat besar. Dan pajak itu selalu diposisikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting atau pendapatan utama untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan nasional. Mohon maaf, mungkin terdengar suara kendaraannya lewat ya, supaya kondisinya alami.
Oke, kita lanjut. Maksudnya seperti ini. Pajak itu sebagai satu-satunya instrumen yang merupakan apa ya namanya alat bagi negara kita untuk mendapatkan dana. Sehingga kalau misalkan usaha untuk mewujudkan kepentingan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan ini berupa dari pajak itu kemudian tidak terpenuhi atau mungkin minim terpenuhi, maka tentunya yang namanya pembangunan nasional pasti juga akan terhambat. Sehingga ketika kegiatan pembangunan yang terhambat kan butuh bantuan dari pihak asing, sehingga kita masih belum dikatakan negara yang mandiri. Kita akan semakin banyak hutang kepada pihak negara lain. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah mempunyai NPWP dan menjadi wajib pajak, mari kita sadarkan diri kita untuk terus membayar pajak. Penerimaan pajak yang stabil dan cenderung meningkat akan memperkuat struktur modal atau ekuitas negara yang pada gilirannya agar banyak bermanfaat bagi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kemajuan dan kemandirian ekonomi segenap warga negaranya. Yang saya katakan tadi. Nah, kalau misalkan logikanya seperti ini. Ibaratnya ketika teman-teman dalam satu kelas ya, atau kelompok pasti selalu ada yang namanya iuran wajib. Nah, iuran wajib ini nantinya ketika sudah terkumpul digunakan sebagai sumber dana utama untuk menjalankan kegiatan kelompok kalian. Nah, ketika sumber utamanya atau iurannya tidak terpenuhi, tentunya ya kegiatan kelompok kalian itu pasti akan terseok-seok atau bahkan mungkin tidak berjalan sama sekali. Nah, ketika tidak berjalan, kemudian karena perintah dari undang-undang itu harus dijalankan, mau tidak mau kita harus mencari pihak lain yang mau membantu kita untuk menyuntikkan dana atau memberikan kita hutang. Nah, ketika kita punya hutang, ya kan, dalam tanda kutip nih, ya kan, dari aspek politik tentunya kalau kita punya hutang, maka orang yang memberikan hutang kita itu biasanya selalu mempunyai kendali meskipun tidak penuh, itu mempunyai sebagian kendali pada diri kita untuk mengatur kita tuh mau diarahkan kemana. Nah, kita dikatakan bahwa kita tidak akan mandiri kalau kita selalu bergantung atau hutang kepada pihak lain. Nah, di sini saya katakan bahwa di sini saya dalam slide terakhir kita sebagai penutup, generasi hebat adalah generasi yang peduli pajak, karena harus kita sadari penuh bahwa pajak itu sebagai sumber keuangan utama kita, negara kita, yang nantinya itu akan digunakan sebagai upaya pembangunan nasional dan kesejahteraan kita bersama. Sehingga uang yang diterima oleh masyarakat, diterima oleh negara dari masyarakat itu nantinya juga akan kembali kepada masyarakat. Tentunya dalam bentuk yang lain, ya kan, dalam upaya pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di minggu depan.